Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Qudratullah Ahmad. Di sini saya akan mencoba membahas materi etika Islam tentang standar baik dan buruk dalam Al-Quran, Sunnah, dan pandangan ulama. Langsung saja, ringkasan definisi sumber-sumber otoritatif dan bagaimana ulama menjelaskan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting memahami standar baik dan buruk? Petunjuk hidup menjadi pedoman moral untuk individu dan masyarakat agar tindakan selaras dengan kehendak Allah. Harmonisasi sosial menjaga keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan dalam relasi sosial. Evaluasi hukum menjadi dasar ketika merumuskan hukum Islam dan kebijakan. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran menetapkan prinsip moral dan aturan konkret. Lalu untuk contoh dalilnya, di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi diutus sebagai rahmat. Ini merupakan prinsip kebaikan yang membawa maslahat. Larangan yang jelas, yaitu ada di Quran surat Al-Isra ayat 33. Larangan membunuh tanpa hak. Contoh konkret buruk yang dilarang. Lalu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelas dan pelengkap. Sunnah menerjemahkan prinsip Al-Quran ke contoh nyata. Hadis sahih menjadi sumber hukum dan akhlak. Contoh praktisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niat menentukan nilai perbuatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menilai baik atau buruk dimulai dari niat. Lalu yang seterusnya yaitu etika sosial. Hadis tentang berbuat baik kepada tetangga dan berkata jujur membentuk standar perilaku sehari-hari. Lalu makosid syariah, tujuan luhur. Makosid menetapkan tujuan hukum Islam, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implikasi suatu tindakan dinilai baik jika melindungi maslahat dan mengurangi mafsadat. Lalu untuk pandangan ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik berfokus pada teks seperti Al-Quran dan hadis, dan juga kaidah usul fikih menggunakan qiyas, ijma untuk menetapkan suatu hukum. Lalu ulama kontemporer mengintegrasikan makosid syariah dan konteks modern, kesehatan umum, hak asasi, teknologi untuk menilai baik atau buruk. Lalu yang berikutnya yaitu contoh penerapan dalam kehidupan modern. Kejujuran di tempat kerja berdasarkan larangan menipu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 dan hadis tentang amanah. Nah ini kejujuran di tempat kerja itu menjadi sangat penting supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari atasan atau bos, lalu juga bisa mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja yang lainnya. Lalu yang seterusnya menjaga kesehatan, pencegahan penyakit sebagai menjaga jiwa. Nah ini juga cukup penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu adalah modal paling utama untuk kita untuk berbuat suatu kebaikan, misalnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang lainnya. Lalu yang seterusnya itu etika digital, menahan ucapan fitnah di media sosial sesuai prinsip larangan gibah dan fitnah. Nah ini juga kita bersosial media juga ada etikanya. Kita jangan sampai berkomentar buruk atau berkomentar seolah-olah kita ini menjelekkan orang lain. Dan juga kita harus berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang belum jelas asal-usulnya, agar kita tidak termakan hoax. Lalu yang selanjutnya keberlanjutan lingkungan, tidak merusak bumi sebagai amanah khalifah. Tantangan dan kesalahpahaman, literal dan kontekstual. Terlalu literal tanpa memahami konteks asbab al-nuzul atau makosid dapat menimbulkan kesalahan penilaian.
Seleksi dalil, memilih dalil secara parsial tanpa memperhitungkan sanad atau konteks menyimpang dari tujuan syariah. Penerapan modern, kebutuhan ijtihad yang matang untuk isu baru. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan relevansi. Standar baik dan buruk dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga dijelaskan oleh ulama melalui kaidah atau maqasid. Dalam praktik modern, prinsip-prinsip itu dipadukan dengan konteks agar menghasilkan kebaikan nyata bagi individu dan masyarakat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.